Setiap proyek kreatif yang hebat itu, percaya deh, punya satu pahlawan tersembunyi. Dan ini bukan soal desainer yang super jenius atau klien dengan ide brilian. Bukan. Pahlawannya itu sebuah dokumen yang sering banget diremehin. Padahal, ini bukan sekadar kertas kerja atau formalitas loh. Ini adalah cetak biru yang jadi penentu proyeknya bakal sukses besar atau gagal total. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas pahlawan ini. Design brief. Pernah nggak sih Anda dapat hasil desain akhir terus langsung mikir, loh kok gini? Ini bukan yang saya minta. Pasti pernah ya kan? Mau Anda sebagai klien atau desainer rasanya sama-sama frustrasi. Visi yang ada di kepala kita itu kok beda banget sama hasil yang muncul di layar. Momen kok jadi begini, inilah yang jadi akar masalahnya. Dan hari ini kita akan bongkar tuntas dan cari solusinya bareng-bareng. Oke, kita masuk bagian pertama, kekacauan kreatif. Jadi rasa frustrasi yang tadi kita bahas, itu bukan kebetulan loh. Itu tuh gejala dari masalah yang umum banget terjadi. Proyek yang berjalan tanpa arah yang jelas. Dan ujung-ujungnya, bikin pusing semua pihak yang terlibat. Coba deh kita lihat, kenapa sih proyek kreatif sering banget melenceng dari jalurnya? Ini tuh kayak efek domino loh. Semuanya berawal dari ekspektasi yang nggak selaras. Dari sini, langsung deh muncul revisi tanpa akhir. Kalau udah revisi terus-terusan, apa yang terjadi? Waktu dan uang habis, anggaran jadi bengkak, dan pastinya tenggak waktu kelewat. Hasil akhirnya, desain yang rasanya salah, nggak kena di hati, dan nggak nyambung sama audiensnya. Akarnya cuma satu, komunikasi yang buruk di awal banget. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, cetak biru menuju sukses. Untungnya nih, untuk semua kekacauan tadi, ada solusinya. Ada satu alat yang kelihatannya sederhana, tapi powerful banget. Alat ini bisa mengubah kebingungan jadi kejelasan, dan mengubah asumsi jadi sebuah kesepakatan yang solid. Jadi, apa sih sebenarnya desain brief itu? Gampangnya gini, anggap aja ini sebagai peta jalan untuk proyek kita. Satu dokumen tertulis yang jadi sumber kebenaran buat semua orang yang terlibat, dari klien sampai tim kreatif. Ingat ya, ini bukan sekedar daftar keinginan, tapi ini adalah sebuah kesepakatan strategis. Ada kutipan bagus nih dari Peter L. Phillips. Dia bilang, design brief adalah definisi awal dari masalah desain dan kemungkinan deskripsi strategi untuk menyelesaikannya. Nah, ini intinya. Dia menekankan kalau brief itu bukan cuma soal apa yang mau kita bikin, tapi yang lebih penting, kenapa kita bikin ini. Jadi kita dipaksa untuk benar-benar paham masalahnya dulu sebelum lompat ke solusinya. Jadi, apa sih untungnya punya brief yang hebat? Wah, banyak banget. Pertama, soal efisiensi. Brief yang jelas itu bisa memangkas revisi bolak-balik yang bikin capek. Jadi, kita hemat waktu dan uang. Kedua, soal keselarasan visi. Semua orang, dari klien sampai desainer, jadi punya pandangan yang sama. Dan yang paling penting, brief ini jadi tolok ukur kita. Gimana cara kita tahu proyek ini sukses? Ya, kita lihat lagi ke briefnya, apakah hasilnya sudah menjawab masalah yang kita sepakati di awal? Oke, lanjut ke bagian 3. Anatomi brief yang hebat. Tadi kita udah bahas kenapa brief itu penting. Sekarang yuk kita bedah apa aja sih isi di dalamnya yang bikin brief itu jadi efektif. Lihat deh tabel ini. Setiap elemen ini menjawab satu pertanyaan yang super krusial. Misalnya tujuan proyek itu menjawab kenapa sih kita ngerjain ini. Terus target audiens itu menjawab kita bikin ini buat siapa. Ada juga ruang lingkup dan hasil akhir. Ini penting biar jelas apa aja yang akan dibuat. Dan satu lagi yang sering banget kelewat, kriteria keberhasilan. Ini menjawab pertanyaan paling penting, gimana kita tahu kalau proyek kita ini berhasil? Semuanya ini nyambung satu sama lain. Oke, daripada teori terus, mending kita lihat contoh nyatanya ya. Bayangin deh, kita lagi mau bikin brief untuk aplikasi thrifting atau jual beli baju bekas. Gimana ya cara kita mendefinisikan target audiensnya biar pas? Coba perhatikan detailnya. Target audiensnya bukan cuma semua orang, itu terlalu umum. Tapi di sini spesifik banget. Anak muda yang suka cari pakaian bekas berkualitas dan bermerek dengan harga terjangkau. Ditambah lagi, mereka sadar lingkungan dan mencari gaya unik. Nah, deskripsi kayak gini langsung kasih gambaran super jelas buat desainer. Mereka jadi tahu, oh gaya visualnya harus begini, cara ngomongnya harus gitu, fitur yang disukai mungkin ini. Inilah kekuatan dari definisi yang tajam. Komponen penting lainnya adalah lini masa. Ini krusial banget buat ngatur ekspektasi. Seperti yang bisa kita lihat, lini masa yang baik itu bukan cuma daftar tanggal doang. Ini adalah komitmen bersama.
Setiap fase, mulai dari riset, sketsa, revisi, sampai penyerahan akhir, semuanya terjadwal dengan jelas. Termasuk kapan klien harus kasih feedback, jadi nggak ada lagi tuh tebak-tebakan, dan semua orang bisa tetap fokus di jalurnya masing-masing. Oke, kita masuk ke bagian 4. Dari pertanyaan menuju kejelasan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya kita bisa dapat semua informasi penting ini? Jawabannya simpel, bukan dengan nebak-nebak, tapi dengan bertanya. Kuncinya ada di dialog dan kolaborasi. Proses penyusunan brief ini tuh kolaboratif banget. Pertama, kumpulin dulu semua informasi dan lakukan riset. Kedua, ajukan pertanyaan yang mendalam, jangan yang di permukaan aja. Ketiga, nah ini kuncinya, dokumennya disusun bareng-bareng. Jadi bukan klien ngasih, terus desainer terima, tapi diskusi bersama. Dan langkah terakhir, setelah semuanya oke, dokumen ini harus disepakati oleh semua pihak. Anggap aja ini kayak kontrak visi bersama. Ini nih beberapa pertanyaan penting yang wajib Anda tanyakan ke klien. Selain apa tujuan utama proyek ini, atau siapa target audiensnya, coba deh perhatikan pertanyaan seperti, adakah desain yang Anda kagumi? Atau malah yang nggak disukai? Mengetahui apa yang mereka tidak suka itu sama pentingnya loh, karena ini bisa jadi pagar batasan kreatif dari awal. Jawaban dari semua pertanyaan ini, inilah bahan bakar utama untuk menciptakan brief yang benar-benar hebat. Lanjut ke bagian 5, ini penting. Kesalahan umum dalam penyusunan brief. Yap, nggak semua brief itu dibuat dengan benar. Ada beberapa jebakan umum yang bukan yang membantu, malah bikin masalah baru. Yuk kita kenali biar bisa kita hindari. Metafora visual ini ngejelasin semuanya dengan sempurna. Di kiri, itu pendekatan lompat pagar. Klien cuma lempar brief ke desainer, terus berharap hasilnya bagus. Ini sih resep buat bencana. Nah, bandingkan sama yang di kanan, pendekatan rugby. Semua orang, klien dan tim kreatif bergerak maju bareng-bareng sebagai satu tim. Brief yang hebat itu lahir dari kolaborasi model rugby ini, bukan yang sendiri-sendiri. Nah, ini contoh klasik banget nih, brief yang samar versus yang jelas. Sering banget kan kita dengar permintaan, bikin tampilannya bersih dan modern ya. Masalahnya, bersih dan modern itu artinya apa? Subjektif banget. Coba bandingkan dengan brief yang jelas. Gunakan estetika minimalis dengan skema warna monokromatik dan font sans serif. Jauh lebih spesifik kan? Sama juga kayak, kami ingin menarik bagi semua orang. Itu nggak mungkin. Lebih baik bilang, target kami adalah profesional urban usia 25-40. Intinya, kejelasan adalah segalanya. Ada lagi satu jebakan, namanya fiksasi desain. Ini terjadi kalau briefnya terlalu mendikte solusinya. Misalnya, klien udah nentuin harus pakai gambar A, warna B, layout C. Padahal ingat ya, peran brief itu untuk mendefinisikan masalahnya bukan solusinya. Kasih ruang buat desainer untuk berkreasi, bereksplorasi, dan menemukan solusi desain terbaik. Itu kan tugas mereka. Oke, kita sampai di bagian akhir, bintang penunjuk arah proyek Anda. Jadi, apa sih kesimpulannya? Kesimpulannya, desain brief itu bukan belenggu yang membatasi kreativitas. Justru sebaliknya, ini adalah fondasi kokoh yang membebaskan kreativitas untuk tumbuh di arah yang benar. Saya suka banget metafora ini. Brief yang kuat itu ibarat kompas untuk sebuah proyek. Jadi, ketika di tengah jalan kita kena badai revisi atau kabut kebingungan, semua orang bisa lihat lagi kompas ini untuk memastikan kita semua masih bergerak ke arah yang benar. Dan pada akhirnya, ya inilah intinya. Suksesnya sebuah proyek kreatif itu nggak cuma diukur dari seberapa bagus kelihatannya, tapi dari kemampuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Brief yang hebat itu tugasnya menyatukan tim, menyelaraskan tujuan, dan mengubah potensi kekacauan kreatif jadi sebuah mahakarya yang fokus dan terarah. Sebagai penutup, saya mau kasih Anda satu pertanyaan buat direnungkan. Untuk proyek kreatif Anda berikutnya, apa satu hal kecil yang akan Anda ubah dalam proses pembuatan briefnya? Coba deh pikirkan. Karena seringkali, perubahan kecil di awal itu bisa memberikan dampak yang luar biasa besar di hasil akhirnya.